Salam, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam acara Siraman Rohani Gereja Isa Almasih Pegangsaan. Dan siang ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sharing firman Tuhan. Namun sebelum sharing firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu kalau hari ini kami boleh bersama-sama akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Dan bila firman Tuhan ini belum menjadi kekuatan kami bersama, dan kami boleh diteguhkan iman kami, pengharapan kami di dalam Engkau, dalam perjalanan hidup kami, sehingga kami tetap kuat dalam segala hal. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau berkati setiap kami dan tolong hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita akan melihat Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 23. Mazmur 23 ayat yang keempat sampai yang keenam. Mazmur 23 ayat 4 dan sampai ke-6. Sudah menemukan? Saya akan membacakan Mazmur pasal 23 ayat 4 sampai 6 mengatakan demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kitab Mazmur ini banyak disukain orang. Kenapa? Ayat-ayatnya sungguh bagus, kata-katanya sungguh menghibur dan memberikan kekuatan dan pengharapan. Dan kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 23 ini sebenarnya tidak lepas dengan Mazmur sebelumnya atau pasal yang ke-22. Yaitu yang berbicara tentang penderitaan Sang Mesias, yang dimana di situ dikatakan dalam pasal 22 ayat yang kedua mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dan di dalam Mazmur 23 ini kenapa disukai orang? Karena Mazmur 23 ini adalah Mazmur yang sangat memberikan penghiburan dan kekuatan bagi si pemazmur maupun bagi pembacanya saat ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebenarnya Mazmur 23 ini ada satu hubungan yang erat dan intim antara Sang Pencipta dengan yang diciptakan, antara manusia dengan Tuhan. Dan kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 23 ayat 4 ini mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, apa yang ditulis oleh pemazmur ini, pemazmur menyadari kenyataan hidup daripada Daud diwarnai dengan saat-saat di mana dia kadang-kala mencapai suatu titik rohani yang begitu puncak, tetapi kadang-kadang kala dia mengalami titik rohani yang begitu dalam atau masuk dalam lembah kekelaman. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa ketika di saat pemazmur mengalami satu titik yang lemah, di situ Bapak Ibu kasih Tuhan, pemazmur dapat melihat bahwa Tuhan yang sebagai gembala yang baik itu sangat-sangat menopang kehidupannya, sehingga pemazmur tetap kuat di dalam Tuhan. Walaupun dia mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Nah, di sini Daud sangat-sangat sadar sekali bahwa hidupnya diwarnai dengan kehidupan yang tidak terus selalu di puncak, tetapi kadangkala dia harus turun ke bawah, yaitu mengalami lembah kekelaman. Tetapi satu hal, kita melihat bahwa di sini Daud mengalami satu kekuatan yang luar biasa, dan dia menyadari bahwa dia punya Tuhan sebagai gembala yang baik dalam kehidupannya, sehingga di saat-saat bahaya pun dia tidak takut. Kenapa saat-saat bahaya tidak takut? Karena gada dan tongkatnya Tuhan itulah yang melindungi dia, yang menolong dia, yang menopang dia. Nah, oleh sebab itu dia sampai berani mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seringkali di saat-saat bahaya atau di saat-saat sulit, kita seringkali menghadapi satu titik yang sangat lemah, yang membuat kita mengalami tawar hati, yang membuat kita mengalami menjauhkan diri dari Tuhan, mengalami kekecewaan yang luar biasa. Tetapi mari kita hari ini belajar dari pemazmur dari Daud ini. Ketika dia dalam lembah kekelaman, berjalan dalam lembah kekelaman, dia tidak takut bahaya, karena dia sadar Tuhan yang sebagai gembalanya yang baik itu menyertainya, dan Tuhan yang sebagai gembalanya yang baik itu
senantiasa menuntun dia, melindungi dia, menopang dia dan membentengi dia. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Bagaimana saya dan Bapak Ibu sekalian ketika kita menghadapi titik lemah dalam kehidupan kita? Apakah kita justru meninggalkan Tuhan, menjauhkan diri dari Tuhan, atau justru sebaliknya kita mendekat dengan Tuhan, minta pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebenarnya di sini kita dapat melihat bahwa pribadi pemazmur ini sungguh memiliki satu pribadi yang rendah hati, yang begitu luar biasa. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak mengandalkan kemampuannya sendiri, tetapi dia sadar dia punya Tuhan sebagai gembala yang baik dalam hidupnya. Dan di situ dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan sebagai gembalanya untuk menolong dia, untuk menuntun dia, untuk menyertai dia. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat bagaimana pemazmur mengalami satu sukacita yang besar dan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Sehingga di dalam ayat yang kelima dia mengatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika dia sadar pemazmur mempunyai penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pemazmur mengingat bahwa Tuhannya itu senantiasa sebagai gembala yang baik, senantiasa akan menyediakan yang terbaik dalam hidupnya. Dikatakan menyediakan hidangan bagiku. Di sini seorang gembala yang baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dia akan mempersiapkan, yaitu mempersiapkan terlebih dahulu makanan buat domba-dombanya. Dan dia juga menyingkirkan bahaya-bahaya yang akan merintangi domba-dombanya. Kenapa? Karena domba-dombanya akan dibawa ke padang yang berumput hijau, dan kebanyakan rumput hijau itu berada di dalam lembah, dan lembah itu kebanyakan daerah yang berbahaya. Nah di situ gembala yang baik sudah menyediakan hidangan buat domba-dombanya dan sudah menyingkirkan musuh-musuh yang menghadang dan hendak mencelakai domba-dombanya. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita punya gembala yang baik, yaitu Tuhan Allah yang hidup kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang mampu dan sanggup menolong kita. Dia tahu kebutuhan kita, dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Setidaknya kalau kita sebagai seorang anak Tuhan mempunyai gembala yang baik, dalam kondisi apapun kita tidak boleh meninggalkan Tuhan. Kita tidak boleh putus asa. Kenapa demikian? Karena kita punya pengharapan. Karena di dalam Tuhan ada satu kekuatan, di dalam Tuhan ada penghiburan, dan di dalam Tuhan ada perlindungan. Dan dia tidak akan pernah meninggalkan saya dan Bapak Ibu sekalian. Meskipun kita lewat dalam lembah kekelaman, dia tetap Tuhan Allah yang hidup, yang mampu dan sanggup menolong kita. Penyertaannya tidak pernah berhenti dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Penyertaan Tuhan tidak akan pernah berhenti bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kenapa? Karena gada dan tokatnya selalu menaungi kita, melindungi kita, dan pemeliharaan Tuhan itu senantiasa ada dalam hidup kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sebagai seorang Kristen yang baik, kita harus mempunyai iman bahwa iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah yang hidup, yang mampu dan sanggup menolong kita, yang sanggup memelihara kehidupan kita. Mungkin saat ini Bapak Ibu dalam kondisi yang situasi yang kehidupan yang sangat menurun, mungkin dalam usaha pekerjaan, dalam bisnis, dalam hal-hal tertentu Bapak Ibu mengalami titik yang paling lemah. Tetapi satu hal, ingatlah kita punya gembala yang baik. Tuhan adalah gembala kita yang baik. Dia mampu dan sanggup menolong Bapak Ibu sekalian. Walaupun kita lewat lembah kekelaman, tetapi dia tetap Tuhan Allah yang hidup, yang menyertai kita dimanapun kita berada. Penyertaan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang kelima tadi, dia menyediakan hidangan bagi kita. Bahkan dikatakan di hadapan lawan kita, di hadapan musuh-musuh kita, dia tidak akan pernah mempermalukan kita. Dan dia tetap menaungi kita, menyertai kita dan menolong kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam ayat yang ke-6 pemazmur mengatakan demikian, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam hal ini kita dapat melihat bagaimana Tuhan menyertai kehidupan kita. Dan berbicara masalah kemurahan, kebaikan Tuhan ini, kita tidak ragukan lagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kenapa? Karena kemurahan, kebaikan Tuhan selalu ada dalam hidup kita sepanjang hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita Bapak Ibu yang kasih Tuhan.
Dan kalau kita percaya dengan iman, kita akan dapat melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Dan terlebih lagi kita diberikan pengharapan di mana dikatakan bahwa dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Berbicara masalah rumah Tuhan, ini berbicara masalah kekekalan. Dia menyediakan tempat buat kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dalam sepanjang kehidupan kita, ketika kita berserah penuh kepadanya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Penyertaan gembala yang baik itu tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Pemeliharaannya, pertolongannya, perlindungannya ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jika saat ini Bapak Ibu mulai usaha yang baru, memulai bisnis yang baru, memulai kehidupan yang baru, sertakan Tuhan dalam hidup kita. Jangan menggunakan kekuatan kita, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena kita punya gembala yang baik, punya gembala yang luar biasa. Dalam kondisi apapun, bahkan dalam lembah kekelaman pun, dia ada bersama dengan kita. Dia menyertai kita. Dan dia tidak akan pernah mempermalukan saya dan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Dalam ayat 5 itu sungguh jelas sekali dalam Mazmur 23 ini. Dia mengatakan, di hadapan lawanku, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Jadi di sini dia tidak akan pernah mempermalukan kita. Bahkan kita diberikan kelimpahan di hadapan lawan kita. Dia menunjukkan kasihnya, kemurahannya dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari saat ini kita datang kepada gembala yang baik itu dalam hidup kita. Mungkin selama ini karena keputusasaan Bapak Ibu, karena situasi yang saat ini membuat Bapak Ibu mengalami depresi, mengalami tekanan-tekanan, datanglah kepada gembala yang baik. Dia adalah gembala yang sangat baik, yang senantiasa peduli akan umatnya, akan domba-dombanya. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaannya, pertolongannya, pemeliharaannya ada dalam hidup saya dan Bapak Ibu sekalian sebagai domba-dombanya Allah. Oleh sebab itu mari saat ini kita datang kepadanya, memohon pertolongannya, sehingga kita dapat merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Tidak salah Bapak Ibu yang kasih Tuhan kalau banyak orang menyukai ayat ini, karena dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 ini kita dapat melihat betapa luar biasa dasarnya gembala kita yang baik. Ayat pertama aja sudah mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dari ayat 1 sampai ayat 6 kita diberikan penghiburan. Oleh sebab itu tidak salah kalau Mazmur 23 ini banyak orang yang menyukainya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya tidak tahu pergumulan dan persoalan Anda apa saat ini. Mungkin itu sangat berat buat saudara, tetapi mari bersama-sama kita datang kepada gembala yang baik, yang senantiasa menolong kita, yang tidak pernah membiarkan kita kekurangan, yang senantiasa membawa kita kepada air yang tenang, yang senantiasa menyejukkan jiwa kita. Mungkin saat ini Anda mengalami tekanan-tekanan di dalam jiwa saudara, mengalami depresi karena masalah-masalah yang ada dalam hidup saudara. Tetapi ingatlah, gembala yang baik itu akan memberikan ketenangan bagi jiwa Anda, dan yang akan menolong dan memberikan jalan keluar buat saudara dan saya. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua, boleh menguatkan dan meneguhkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur mempunyai gembala yang sangat baik, yang mengerti dan peduli dalam hidup kami, karena dalam kondisi apapun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun kami diizinkan Tuhan lewat lembah kekelaman, tetapi Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu, kemurahan-Mu senantiasa menolong kami, sehingga kami boleh dikuatkan, diteguhkan dan disegarkan jiwa kami, sehingga kami boleh mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah Engkau materaikan kebenaran firman-Mu dan berikan kemampuan dan keberanian untuk kami dapat mengimani setiap firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami dapat melihat kemurahan dan kebaikan Tuhan yang luar biasa dasar dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, Engkau berkati Bapak Ibu saudara kami saat ini Tuhan. Mungkin di antara mereka punya pergumulan dan beban hidup yang begitu berat, tetapi kami percaya Engkau gembala kami yang sangat baik itu yang akan memberikan kelegaan dan pertolongan buat seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu.